Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, you are the Muslim. We never claim divinity. Tuh, ketika Zakir Naik berorasi tentang Bible di dalam Injil Yohanes sekian, Yohanes sekian, Yohanes sekian, disimpulkan Yesus itu Muslim. Terus umat Muslim yang 40.000 orang itu bilang, Allahu Akbar. Sekarang Anda tanya sama saya, apa tujuan Anda membuat ini? Saya menjawab tuduhan-tuduhan kalian itu. Yang kalian katakan bahwa Yesus kami itu Muslim. Muhammad kami itu dinubuatkan oleh Yesus. Yesus mengatakan akan datang nanti namanya Muhammad. Di dalam Yohanes segini, Yohanes segini. Korban-korbannya Zakir Naik banyak. Nenandar, Dondi. Dan itu sudah saya biarkan lama. Itu dari 2017. Saya baru 2025. Giliran saya menjawab, orang nanya, apa kamu tujuan Anda? Makanya saya bilang, selama ini tontonan Anda ngadu ayam. Kalau selama ini tontonan Anda ngadu ayam, wajar Anda bilang begitu. Itu tidak membenarkan semuanya ya. Kalau perbuatan kayak ini kan nggak ada yang benar. Kalau kita lanjutkan terus pun nggak ada ujungnya itu kan. Makanya titik temunya apa? Langsung temuin ke personal. Jadi kebanyakan itu kebiasaan siapa nih yang dipermasalahkan? Ya temuin orang itu, kita remungkan. Jadi bukan ke sosmed. Ini yang terjadi nanti dampaknya tuh ke orang-orang awam. Sekarang saya tanya Bang, Zakir Naik itu ke sosmed nggak? Iya, makanya aku bilang itu nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar kalau dibilang benar nggak ada yang benar. Maksudnya kami harus diam, saya harus diam. Ya kalau orang berpendapat demikian tidak apa-apa. Saya menghargai pendapat orang yang diam. Saya hargai, saya tidak salahkan orang yang diam, nggak menjawab. Tapi jangan salahkan juga kalau saya menjawab, gimana? Ini nggak ada yang benar kan? Tapi di situ nggak ada yang benar kan? Bang, ini bukan benar, masalah tidak ada yang benar atau tidak benar. Dengarkan ya, gini masalahnya. Ketika orang Islam membahas iman kami, mengutip dari dalam Injil kami, difasilitasi oleh negara, dikasih stadionnya, penontonnya 40.000, disiarin di YouTube, masuk ke mana-mana. Masa saya nggak boleh jawab? Saya jawab dong. Tapi saya juga tidak hanya menjawab saja. Saya buktikan bahwa ajaran agama Islam itu nggak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Ajarannya udah beda jauh. Saya ungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam. Ini loh agama Islam itu loh membenci anjing. Ini loh agama Islam itu membenci orang non-muslim. Berteman aja nggak boleh. Nah kan bertentangan dengan ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa lebihnya? Dia kan, kamu ngasihi orang yang ngasihin kamu. Impas. Dia ngasihin kamu, kamu ngasihin dia. Ini impas namanya. Nah, makanya saya bilang ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad seperti langit dan bumi. Itulah yang sedang saya utarakan. Walaupun memang saya akui, saya pakai sedikit bahasa-bahasa yang sarkas. Karena kalian juga begitu. Jadi intinya ini berarti nggak ada habisnya ya? Lah, gini Bang, yang saya maksudkan begini. Selama itu bidangnya diskusi, ya kan? Tidak anarkis, menurut saya nggak masalah. Ini kita perang kok. Memang yang boleh berdebat cuma anu aja, Karni Ilyas. Karni Ilyas boleh berdebat, Rocky Gerung boleh berdebat soal politik, debat-debat, nggak ada ujungnya juga sama Bang, nggak ada ujungnya. Kenapa kami nggak boleh debat soal agama? Boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu kalau berbeda pendapat terus Anda mau persekusi orang. Ah itu yang nggak boleh Bang. Kalau ke politik itu kan segi umum tuh. Itu semua kan agama politik. Juga umum Bang. Agama juga umum, sama itu. Kalau agama itu kan semua kan ada bedanya masing-masing kan, ada kayak Bang Adis kan agamanya beda gini beda, makanya kan itu pandangan politik juga sama Bang, beda. Itu Bang, kan pendukung Bang kemarin waktu pemilu memecahkan. Kenapa di konten-konten seperti ini yang justru yang memecahkan itu loh. Yang memecah, yang terpecah itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Saya kasih contoh gini. Orang berdebat soal pilihan presiden. Kemarin berdebat, satu pilih Pak Prabowo, satu pilih siapa lagi? Anies misalnya.
Mereka berdebat. Berdebat argumen nggak apa-apa bang. Berdebat gagasan, berdebat pandangan nggak masalah. Yang nggak boleh itu gontok-gontokan. Itu nggak boleh. Nah begitu juga soal agama. Nggak apa-apa. Kalau Anda boleh bahas agama kami, saya boleh bahas agamamu. Nggak ada Yang boleh. penting jangan kau sentuh saya, kan begitu. Iya makanya aku tuh dibilang nggak ada yang bener, kalau dilanjut terus nggak ada yang bener, makanya mau satu Sama itu kayak orang debat pilihan Bang presiden Anies kemarin, melawan nggak ada di yang sosmed bener. juga, itu artinya pun sama aja Saya kan, cuma Bang. pesan begini bang, artinya begini, Anda salah forum. Kalau zaman main Kaskus dulu, sering dulu main Kaskus. Yang jelas orang mendapatkan wawasan bagi orang-orang yang suka acara seperti ini gitu. Berarti Anda salah forum. Lebih baik Anda masuk forum adu ayam. Gimana? Ini kan aku memecahkan untuk gimana ini caranya biar selesai. Kalau kayak gini nggak bakal selesai. Oke, Bang. baik. Saya setuju itu. Kalau itu, saya setuju bahwa acara-acara debat lintas agama itu selesai. Saya setuju. Kita bersama-sama membangun negara. Bang, tahu nggak Anda di kitab Anda sholat nggak? Sholat. Oke, coba. Ada nggak penggalan ayat Al-Quran di bagian terakhir surat Al-Fatihah? Ya, saya balikin ya. Di dalam surat Al-Fatihah, perhatikan. Al-Fatihah ayat yang kelima, sebentar ya. Ini tiap hari loh Anda baca. Tiap hari Anda baca ini, Anda nggak tahu ini. Nih, perhatikan. Ya, Al-Fatihah ayat yang ke Sebentar ya. Bukan ayat yang ke ini, sebentar. Di sini ada kata-kata Al-Fatihah ayat yang ke Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, hanya kepada Engkau lah kami minta kepada pertolongan. Tunjukilah ihdinas siratal. Ini ayat yang ketujuh nih. Saya balikan dulu kamera saya ya. Saya balikin kamera saya ini. Ini surat yang Anda baca tiap hari ini adalah surat yang mengutuki orang Nasrani dan orang Yahudi nih. Kita baca dulu ayat 6-nya ya. Nih. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Pertanyaan saya, siapakah yang dimurkai dan yang sesat menurut Al-Quran? Perhatikan. Siapakah yang dimurkai dan yang sesat? Nih. Kita bacakan tafsirnya, perhatikan ya. Nih. Mereka adalah teman-teman terbaik, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya, seperti orang-orang Wahyudi, dan bukan pula yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat, yang di jalan yang benar, yaitu orang-orang, nah ini ada nih, Nasrani. Tiap hari Anda mengutuki Wahyudi dan Nasrani loh, tiap hari. Oh, gimana Anda ini? Jadi bagaimana Anda di saat yang sama ingin bergandengan tangan dengan Wahyudi dan Nasrani? Mustahil bin mustajab. Seperti aku memang nggak mendalami banget ya, memang aku bukan di situnya, cuman aku nggak mau melebar kemana-mana sih, itu bukan ya intinya aku nggak bisa deh kalau debat seperti itu, cuma aku pengen tahu aja ini kapan sih selesainya, itu aja sih maksudnya. Iya, saya juga berharap Bang, ini juga salah satu upaya saya. Ditemukanlah orang-orang yang membuat Bang Edis itu seperti itu, siapa dikumpulkan, jangan di sosmed. Kalau di sosmed itu kan nggak bakal selesai. Intinya itu, apakah ada tujuan lain Bang Edis selain untuk menyelesaikan ini? Baik, saya tanggapi. Dengar, salah satu tujuan saya juga adalah supaya pemerintah atau pihak-pihak terkait itu mendengar.
Sebenarnya kemarin 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2022 atau 2021, kami sudah pernah ngomong. Tanya sama Juma kalau nggak percaya. Juma siapa itu? Kami udah pernah ngumpul bilang begini. Gimana kalau kita berhenti nih debat-debat begini? Tahu nggak? Mereka punya tuntutan. Kami tidak akan berhenti. Kami tidak akan berhenti sebelum tuntutan kami dilaksanakan. Satu, hapus nama Tuhan kami dari Bible ini. Sejak kapan ada nama Tuhan kalian di Bible? Hapus itu istilah-istilah Arab dari istilah-istilah Islam, Rasul, Nabi, nggak ada itu. Hapuskan. Coba, berarti yang nggak mau berhenti siapa? Yang nggak mau berhenti itu kalian. Gitu loh. Sebenarnya ya, coba tuh udah terjadi lagi. Sebenarnya sebelum Juma, sebelum dari mereka bersuara itu sebenarnya ngeles mereka aja, itu saya tahu. Tahu nggak Anda, di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, itu mengatakan mengutip-ngutip Bible kami, bayangkan. Sebelum Juma ngomong gitu, Abdul Somad sudah ngomong duluan. Di dalam salib itu ada jin kafir. Jin itu memanggil, haleluya. Skalanya gini, atau begini, atau begini. Itu Abdul Somad. Anda tahu itu? Itu terus menerus dibiarkan yang seperti itu. Coba kalau ada orang Kristen. Kemarin Pak Gilbert Lumoindong cuman gini doang aja. Tahu berita itu? Nggak tahu juga. Orang yang ditonton ngadu ayam gimana? Kemarin Pak Gilbert Lumoindong dalam khotbahnya di gereja, dia bilang begini. Kalau kamu ini gereja seminggu sekali ya sudah, aja. Tapi 5 kali sehari gini-gini kan. Cuman gara-gara itu, wah heboh orang Islam se-Indonesia. Langsung cium tangan Pak Gilbert sama Yusuf Kala. Bayangin kalau yang Muslim, Abdul Somad bahas, abang mau saya puterin atau percaya sama saya aja? Mau saya puterin Abdul Somad bahas-bahas Injil di dalam anu? Aku percaya, makanya tadi aku bilang ini kalau kayak ini nggak ada selesainya. Memang ya itu dari umat Islam ataupun Kristen itu pun sama aja, semua itu saling menghujat dan nggak ada ujungnya. Sama dari mana? Kami merespon. Begitu nanti ujungnya malah dapatnya buat penghasilan, buat mata pencarian, benar nggak? Mata pencarian penghasilan? Iya itu sama yang masih di ini, yang masih di Konoha. Bang, sekarang saya tanya. Bang Adis termasuk gitu juga nggak? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Pertanyaan menarik. Ini pertanyaan mantap nih, pertanyaan mantap. Nih, dengar. Bang, yang nonton ini 23.000 orang ini, banyak di sini yang kenal saya. Saya di negeri Konoha mampu saya hidup berkecukupan. Ya, saya punya ruko, saya berkecukupan lah intinya. Saya nggak perlu bercerita. Tahu nggak? Saya tinggalkan semua itu karena saya mengalami persekusi. Coba, saya tinggalkan semuanya itu. Rumah saya itu nggak kredit. Ya, saya bangun sendiri, nggak ada utang-utangnya. Tidur saya tenang, nggak ada saya bayar cicilan rumah. Itu saya pergi sekarang, saya tahu nggak Anda mau saya ceritain kan? Mau saya ceritain. Sekarang saya tinggal di sebuah tempat di kota-kota, biar Anda tahu. Saya punya rumah. Sekarang saya di sini tinggal di sebuah tempat kota-kota. Nah sekarang saya berharap supaya setidak-tidaknya saya juga punya tempat tinggal di sini. Jangan di Jeddah. Nah yang cari penghasilan itu yang muslim-muslim. Nah itu. Rumah udah ada, tempat tinggal sudah ada, makan sudah ada, murah. Tapi mereka, ya teman-teman ya, sumbang teman-teman ya, ini yang beli musab ya, apalagi Uncu PI itu. Uncu PI, teman-teman jangan lupa ya, sodakoh, infak sodakoh, musab Al-Quran. Buat apa? Sebentar, biar saya selesaikan. Bagaimana? WL-nya buat apa? PL apa? Masang WL itu buat apa? Apa WL itu? Wishlist. Apa itu?
Ini gift ini buat apa? Ya buat lanjut acara ini gimana? Iya, berarti kan buat kepentingan pribadi. Buat supaya saya bisa terus-menerus bersuara. Berarti kan ada faktor gift itu kan. Oh jelas gimana? Bagaimana kita mau operasional kalau tidak ada biayanya? Nekat yang nyata. Maksudmu saya siaran sebentar. Maksudmu saya siaran pakai sinyal dari langit begitu. Tolong sinyalnya dari langit langsung begitu. Duitnya banyak. Nekat yang. Oh berarti dia nggak tahu dia ini teman. Saya ini meninggalkan rumah saya. Iya. Meninggalkan apa yang saya punya, meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan apa